Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, ketemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Kali ini tepatnya di hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, Kang Chandra akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kang Markan di Pugung Krui, yang beliau bertanya faktor apa yang di bulan 3 ini sekarang sudah berbentuk mata ketam ataupun mata yoyo. Dan yang kedua, menjawab pertanyaan dari rekan kita, saudara kita yang ada di Kuningan. Halo Kang, Akang bertanya sudah sebesar apakah bahan yang Akang simpan, dan yang paling besar sebesar apa, yang paling kecil seperti apa. Mohon untuk dibuatkan kontennya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah respon dan bertanya di kolom komentar YouTube Kang Chandra. Untuk hari ini di hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, Kang Chandra akan mencoba menjawab dan akan menunjukkan realnya di lokasi Kang Chandra seperti apa. Namun sebelum melihat dan menyaksikan keseluruhan konten Kang Chandra ini, mohon dukungan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, serta like, komen, dan di-share ke teman-teman, serta jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan setia selalu mengikuti channelnya Kang Chandra ucapkan salam sehat. Dan tentunya di kesempatan hari ini, bulan ini adalah sebagaimana kita sebagai umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa, dan tentunya Kang Chandra mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan dalam menjalankannya. Oke, kita lanjut saja bagaimana keseruannya. Kita lihat ada bahan seperti apa, dan buah ketam di bulan 3 ini itu faktornya apa. Kita lihat. Dan ini salah satu bahan yang titik tumbuh di bulan 8. Nah, ini untuk jenis arsat. Sekarang keadaannya sudah sebesar ini. Coba kita hitung ruasan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dipupus. Ini sampai dia mekar pembungaan, ini kan belum ada tanda-tanda untuk pecah pori-pori ya. Untuk pembungaannya belum ada. Ini bisa mencapai di 20 ruas insya Allah. Nah, ini ketika itu kita mereview ke batang yang ini, didokumentasikan untuk pertama masalah bunga ini. Nah, bunga ini waktu itu dia pecah pori-pori di bulan 9. Nah, ini di bulan 9, ketika itu ini mau dilepas sama Kang Edi Swehender, sama Kang Heri dari Genet juga. Kata saya nggak usah, karena dia sudah pecah pori-pori, ini tidak sampai 1 bulan dia sudah mekar. Nah, itu artinya ini adalah pemekaran di bulan 10 untuk pembungaan yang terakhir, dan saat ini pembuahannya sudah seperti ini. Bisa dilihat di konten yang lalu, mungkin ada yang sudah nonton ya. Ketika itu ada kunjungan belajar bareng bersama Kang Heri dari Gendot, waktu itu ada. Nah, bisa dicek ketika itu ini baru pecah pori-pori, dan ada bahan 2 yang kita simpan. Yang ini, nah yang pecah pori-pori seperti ini, yang sebelah sini sama Kang Edi itu dilepas. Nah, ini bekas pemotongannya di sini.
Kenapa berani melepas? Karena ada bahan pengganti yang titik tumbuhnya di bulan 8 yang ideal. Nah, ini keadaannya sudah seperti ini. Satu, kedua kalinya kenapa yang ini tidak dilepas? Nah, ini untuk bahan pembelajaran kita. Ketika pasca pembungaan pecah pori-pori di bulan 9 dan mekar di bulan 10, keadaan sekarang ini sudah seperti ini. Itu artinya jangan terlalu tergesa-gesa buat teman-teman melepas bahan-bahan yang ketika itu sudah pecah pori-pori seperti di saat ini ya. Di saat ini ada yang di bulan 2 itu pecah pori-pori dan langsung dilepas. Nah, itu harapan Kang Chandra jangan terlalu gegabah untuk melepas ya, karena resikonya ketika kita melepas bahan, seumpamakan kita melepas bahan yang ini karena sudah pecah pori-pori pembungaan untuk di bulan 2. Nah, kita harus perhitungkan kembali ada nggak bahan untuk pengganti yang kita lepas ini. Nah, kalau nggak ada, lebih baik kita simpan saja dulu, kita biarkan, karena ketika kita melepas tanpa ada pengganti itu akan berisiko terhadap kita sebagai si pemilik kebun. Lebih baik terlambat, istilahnya seperti ini, pemekaran di bulan 10 itu nanti akan ketemu 10 bulan dari bulan 10, 11. Berarti ini akan panen sekitar di paling akhir, sekitar di bulan 9, insya Allah. Nah, tetapi kualitasnya insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Nah, ini bisa dilihat di konten Kang Chandra yang di situ belajar bareng bersama Kang Heri dari Tanjung Raja. Ada kontennya di situ, khusus kita dokumentasikan pohon yang ini dengan yang satunya ini. Nah, ketika itu ini buah, ini untuk buah perdana ya, untuk buah B1-nya, karena buah pertama itu ini sambungan di bulan 2, dan ketika di bulan 9 itu tidak ada pemekaran bunga dan Kang Chandra biarkan, sehingga pada waktu di bulan 12 itu broy mekar. Nah, ketika di bulan 9 kemarin di tahun 2023 posisi buah sudah seperti ini. Nah, itu tidak ada temannya, cuma satu pohon ini, dan Kang Chandra lepas semua tanpa diambil, dimanfaatkan ataupun dibiarkan sampai matang. Karena apa? Ini untuk penelitian kita saja, untuk pembelajaran kita. Ternyata ketika kita biarkan bahan yang memang di bulan 9 ataupun bulan 10 itu masih polos, dan sementara bahan itu sudah panjang, dan kalau kita biarkan maka akan terjadi penyerbukan bunga di bulan 12, bulan 1. Nah, maka dia akan musimnya di sekitar di bulan 10 kemudian. Nah, begitu kira-kira. Nah, makanya untuk kesimpulan-kesimpulan itu seiring dengan waktu kita teliti, kita amati sesuai dengan karakter kopi itu sendiri ya. Dan untuk bahan lanjutannya, karena tidak kita potong ya, sementara ini untuk saat di bulan 3 ini posisi sudah seperti ini, dan ini sudah ada yang kuning. Tapi tidak masalah, karena apa? Ini panennya termasuk banyak temannya. Di situ ada lengkong, ada tugu kuning, tambah ini arsat juga. Jadi untuk perhatian kita ke buah kopi yang panennya lebih awal, itu akan lebih fokus karena dari jumlah lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Nah, ini yang Kang Chandra posting kemarin ya. Ini termasuk bahannya. Ini sebetulnya bahannya udah cukup, udah banyak. Nah, tapi karena banyak teman-teman yang ternyata ketika melihat buah kopi arsat ini lumayan bagus dan cocok, ngambil bahan ini tanpa pamit ya. Jadi bahan-bahan yang kita persiapkan ini pada hilang, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada teman-teman yang memang minat untuk lingkungan Kang Chandra ya, yang menyaksikan konten ini,
daripada istilahnya mengambil tanpa pamit, ada baiknya pamit dulu, nanti kita arahkan mana yang untuk bahan, mana yang bukan, seperti itu. Nah, ini untuk bahan yang kita simpan tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini cuman selisih tidak sampai 1 bulan dengan bahan yang pertama tadi. Dan ini salah satu jenis kopi PS ataupun tugu kuning yang tepat di belakang Kang Chandra ini tadi ya, dan di sampingnya ini Ciari. Nah, ini Ciari. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Akang, saudara kita yang ada di Kuningan ya, yang semalam berkomentar, Kang, sudah sebesar apa bahan yang Akang simpan, dan yang paling kecil itu seperti apa, dan modelnya seperti apa ya, mohon ditunjukkan. Nah, ini banyak masih bahannya. Ini 1, 2, ini 3. Kita hitung luas karena pada posisi kita menyimpan bahan itu selesai pemangkasan di bulan 7, titik tumbuh di bulan 8, makanya ini bervariasi Kang ya besarnya. Untuk yang saat ini ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan yang ini yang masih kecil. Kalau ini sekitar titik tumbuh di bulan 11 ya. Yang ini sama di 14 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, itu 14. Itu untuk di Ciari. Untuk di Ciari itu 14. Nah, untuk di tugu kuning seperti apa? Kita lihat. Ini bervariasi. Nah, yang ini baru tumbuh. Ya, termasuk bahan sekitar di bulan 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini 9. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12. Nah, kenapa itu bisa bervariasi? Jawabannya adalah ketika kita melakukan sortasi bahan di bulan 12. Sortasi bahan di bulan 12 ini itu akan menyortasi bahan-bahan yang tentunya akan mekar di bulan 12, bulan 1. Maka ketika ada tanda-tanda bentuk dia pecah pori-pori ataupun mau pecah pori-pori, itu kita lepas, kita biarkan dan kita simpan yang polosnya saja. Nah, yang kita lepas itu tentunya kita harus sudah mempersiapkan bahan pengganti. Nah, yang seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang seperti ini yang kita simpan sebagai bahan pengganti. Sementara untuk bahan yang memang sama sekali kita nggak gantikan, itu sudah mencapai di 15 sampai di 16 ruas, bahkan ada yang lebih. Nah, ini contohnya yang seperti ini. Nah, ini kalau kita hitung ruas dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 16 dengan pupus ya. Yang ini pun sama seperti itu. Jadi karena ini penyimpanan waktu itu
titik tumbuh di bulan 8. Ini pas sortasi di bulan 12 dia posisi polos, dan sampai saat ini pun masih polos. Nah, itulah manfaat sortasi. Selain kita membuang bahan-bahan yang bertumpuk yang akan mengganggu pertumbuhan bahan yang kita persiapkan untuk di tahun berikutnya, itu adalah mensortasi bahan ataupun melepas bahan-bahan yang akan berbunga di bulan 12. Nah, yang berbunga bulan 12 itu merujuk ke pertanyaan dari Kang Markan yang ada di Pugung, Kroy. Nah, yang sekarang punya Kang Markan itu di bulan 3 berbentuk mata ketam, itu adalah hasil pecah pori-pori di bulan 11, bulan 12. Dan yang ketika pecah pori-pori di bulan 12 itu tidak disortasi ataupun tidak dilepas, dibiarkan saja, maka terjadilah pemekaran di bulan 1 dan bulan 2. Maka terjadilah ketika di bulan 3 sekarang itu berbentuk mata ketam. Untuk B lanjutan, B2 ke B3 nya mungkin itu tidak bermasalah. Ketika dia mekar pun kita biarkan. Kenapa? Toh pada waktunya ketika selesai musim, yang B3 ataupun bahan lanjutan tersebut itu kita lepas. Tetapi kalau untuk bahan B0, untuk persiapan bahan B0 ke B1, ini kalau tidak kita siasati, ya kejadiannya seperti itu. Nah, yang ini bahan-bahan yang tumbuh di bulan 9. Nah, yang seperti ini. Nah, itu. Dan ini panjang juga. Alhamdulillah. Untuk di mata ketamnya sulit Kang Chandra untuk mencari mata ketam tersebut, terkecuali yang memang pohon yang untuk kita eksperimen. Seperti penyambungan terakhir di bulan 3 itu ada beberapa bahan B0 itu ketika di pemekaran bunga yang terakhir di bulan 9 itu tidak mekar, dan ketika di bulan 10 posisi bahan itu panjang dan masih polos, maka kita lakukan pemotongan karena dikhawatirkan akan tumbuh bunga pecah pori-pori di bulan 12 dan akan berbentuk mata ketam di bulan 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Dan itu ada yang kita biarkan sengaja untuk sebatas pengujian. Nah, ternyata memang betul seperti itu yang terjadi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahan yang tumbuh di bulan 11 dan bulan 12 itu pun saat ini ada yang sudah membawa bunga. Nah, tentunya, tapi dalam persentase itu sangat minim, sangat minim. Nah, intinya kunci dari untuk mensiasati bagaimana caranya supaya di bulan 3 ini tidak ada yang berbentuk mata ketam ataupun mata ikan, dan solusinya yang ketika kita penyimpanan bahan di bulan berapapun itu, selesai musim, intinya selesai musim raya kita lakukan pemangkasan, tumbuh bahan sesuai selesai pemangkasannya. Ketika di bulan 12 lakukan sortasi dan pemilihan, baik panjang ataupun bahan itu masih pendek. Kalau dia sudah ada tanda-tanda mekar bunga ataupun pecah pori-pori, kalau ada bahan pengganti, maka enak kita lepas dan gantikan dengan bahan yang masih polos, karena kuncinya itu ada di sortasi bahan. Oke, seperti itu aja Kang Markan yang ada di Pugung untuk jawabannya sekaligus solusi. Dan ini ada berkaitan dengan pertanyaan saudara kita yang dari Kuningan tentang sudah sebesar apa bahan yang Kang Chandra Kopi simpan ya. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang Kang Chandra jelaskan di konten kali ini banyak memberi manfaat dan pencerahan buat teman-teman, khususnya Kang Markan dan saudara kita yang ada di Kuningan, dan tentunya umumnya untuk seluruh petani kopi di Indonesia. Salam sehat, tetap semangat,
dan sukses selalu untuk seluruh petani kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.